Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat selalu untuk Ananda semua yang mendengarkan kegiatan daring kita pada kesempatan ini. Pertama, teman-teman sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan daring kita. Mudah-mudahan kegiatan daring ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda sehat selalu? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada Ananda semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pendidikan dan juga bimbingan konseling itu sendiri. Jadi ada perbedaan antara pendidikan dengan bimbingan konseling. Dan juga nanti kita akan masuk kepada fungsi-fungsi daripada BK itu sendiri. Apa fungsi-fungsinya? Paling tidak kita harus tahu tentang fungsi-fungsi BK itu di sekolah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang pengertian bimbingan dan juga pengertian daripada konseling itu sendiri atau penyuluhan dan juga pengertian daripada pendidikan. Jadi antara konseling, antara bimbingan dan juga antara pendidikan itu suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Ada bimbingan, ada konseling, ada pendidikan. Itu salah satunya yang tidak bisa dipisahkan antara BK dengan pendidikan. Jadi kalau dilihat perbedaannya, kalau bimbingan adalah tujuannya untuk membantu atau membentuk karakter atau sikap manusia yang tidak baik menjadi baik, yang baik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Itu salah satunya tujuan daripada bimbingan itu sendiri, ya. Dan pendidikan membentuk manusia seutuhnya atau memanusiakan manusia. Ini salah satu untuk fungsi perbedaan antara pendidikan dan juga BK itu sendiri. Jadi pendidikan itu adalah membentuk manusia seutuhnya ataupun memanusiakan manusia. Ya. Ada suatu pertanyaan, apakah kita sudah manusia? Secara fisik mungkin sudah bersifat manusia, tetapi secara zahirnya, ya, secara zahir dan batinnya, bahwa manusia itu, ya dikatakan manusia seutuhnya dalam bentuk pendidikan itu adalah di mana manusia itu sudah mengenyam atau menerima pendidikan, baik itu di bangku sekolahan tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Di orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu adalah orang yang disebut dengan manusia seutuhnya ataupun sudah menjadi manusia yang sempurna. Kalau bahasa Islamnya insanul kamil, itu insan yang sempurna, karena dia sudah mengenyam pendidikan, sudah mendapatkan pendidikan, ya. Kita berbeda dengan hewan. Kalau hewan tidak ada pendidikan bagi diri dia, tetapi kita manusia perlu pendidikan, karena perbedaan manusia dengan hewan terletak kepada akal,
pikiran, ya. Dengan akal yang kita punya kita bisa berpikir. Ya, makanya Allah ciptakan manusia itu tujuannya untuk berpikir, ya. Berpikir apa? Berpikir tentang ciptaan Allah, tentang Allah jadikan alam ini untuk manusia ini dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau bahkan merusak lingkungan itu sendiri. Tetapi bagaimana dikelola dengan baik. Nah, itu manusia itu dengan berpikir dia bisa menjadikan alam ini menjadi lebih baik. Tetapi bisa juga hancur alam ini kalaulah akal pikiran yang dia punya itu dia perdaya manusia, dia gunakan kepada hal-hal yang tidak baik atau yang negatif. Jadi tujuan akal diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kepada hewan tidak ada, kepada kita adalah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau yang hak katakan hak, yang benar itu katakan benar, ya. Jadi mana yang benar dan yang salah itu kita tahu dengan adanya pendidikan. Oh, ini punya orang, jangan diambil. Atau kalau sekolah membolos, nah, itu kan salah itu, karena kalau kita menggunakan akal pikiran itu salah, kita akan tidak kerjakan, ya. Kalau hewan kan berbeda dengan manusia itu, ya, dia tidak paham, tidak ngerti sama sekali, ya. Nah, nih kalau diambil punya orang, ambil saja, masuk saja di perkarangan orang. Contohnya kambing masuk ke perkarangan orang kan tanpa ada semacam pikiran yang digunakan dengan baik, ya, karena hewan hanya diberikan insting saja. Nah, ini dia, kita gunakan akal kita untuk yang baik. Makanya dalam ayat Al-Quran itu jelaskan ulaika balhum adol, kalaulah akal kita tidak gunakan dengan baik, bahkan kita ini lebih hina daripada hewan, ya. Tapi kalau akal kita gunakan, bahkan derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Nah, ini perlu kalian ketahui bersama tentang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Ini perlu Anda ketahui, ya. Sudah tahu itu kan Anda semuanya? Sudah paham? Mudah-mudahan paham antara pendidikan dan bimbingan konseling itu, ini perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita masuk kepada fungsi-fungsi daripada BK itu sendiri. Maka fungsinya daripada BK itu yang pertama bersifat preventif. Preventif ini adalah pencegahan, ya, pencegahan. Maksudnya apa? Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, harus ada tindakan preventifnya, ada imbauan, ada informasi-informasi yang diberikan oleh guru BK atau seorang konselor, ya, seperti misalnya guru BK masuk ke ruangan secara klasikal. Ini perlu Anda pahami itu, ya. Ada yang mengatakan Pak hanya menunggu saja di ruangan BK, ya. Kalau hanya menunggu ruangan BK, nanti tindakan preventifnya tidak ada, ya. Lah ada masalah baru BK menyelesaikan masalah. Tapi sebelum permasalahan itu terjadi, maka guru BK berhak untuk masuk ke dalam lokal untuk memberikan tindakan preventif atau pencegahan kepada siswa, ya. Ini penting sekali yang harus kalian ketahui, ya. Jadi tindakan preventif itu memberikan semacam informasi-informasi, bimbingan, penyuluhan kepada di sekolah itu, di dalam kelas, ya, supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Perlu diberikan informasi masalah tentang
Contohnya bahaya narkoba, bahaya merokok, ya, dan bahaya tidak disiplin diri di sekolah. Ini perlu diberikan informasi tentang itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah preservatif. Preservatif ini adalah keadaan yang baik ditingkatkan lebih baik lagi. Contohnya seperti apa? Mungkin ada bagian security di sekolah kita itu, atau tim razia. Tujuannya adalah untuk membantu guru BK dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, ya. Jadi kepada Ananda semuanya, perlu kalian lakukan konseling jikalau kalian punya masalah. Apabila masalah itu tidak bisa kalian atasi kalian sendiri, jadi perlu bantuan guru-guru BK, itu ya, itu sebagai tindakan preservatif atau fungsi daripada BK itu sendiri, ya. Jadi keadaan yang baik ditingkatkan lebih baik itu di sekolah sudah ada security-nya, sudah ada guru membuat tim disiplin. Untuk apa? Untuk dilakukan keadaan yang baik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, ya. Yang selanjutnya adalah korektif. Korektif ini adalah penyelesaian permasalahan masalah yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Itu lebih bagus lagi, melakukan introspeksi diri. Kalau dia bolos, mengapa dia selalu bolos? Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya selalu bolos, ya? Kalau saya berbuat seperti ini, salah tidak? Ya, salah tidak? Atau merugikan orang lain tidak? Makanya perlu introspeksi diri, ya. Selesaikan masalah itu sendiri itu lebih baik sebelum permasalahan-permasalahan itu yang dihadapi oleh kalian diselesaikan oleh guru BK. Selesaikan dulu diri kalian sendiri. Kalau tidak bisa, makanya perlu curhat, sharing, atau berbagi dengan orang lain. Itu ya, yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat adalah development. Development ini adalah dalam bentuk pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Arti kata di sekolah itu sudah baik, makanya dipelihara lagi dengan baik, ya, dilakukan semacam disiplin yang tinggi di sekolah itu. Perlu untuk penjagaan atau pemeliharaan kepada siswa-siswa yang nantinya akan melanggar aturan-aturan sekolah, ya. Jadi fungsi BK itu adalah sebagai pemeliharaan supaya nantinya sekolah harus menjadi yang terbaik di antara sekolah-sekolah yang ada di daerah di mana mereka bertempat tinggal, ya. Ini dia. Itu sebagai bentuk fungsi yang bersifat development. Yang selanjutnya adalah fungsi BK itu sebagai advokasi, ya. Yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi dalam arti kata fungsi BK itu mendamaikan antara siswa yang satu dengan yang lain dalam bentuk komprensi kasus. Nih pada Ananda semuanya. Ya, misalnya ada permasalahan yang kalian hadapi, makanya perlu dilakukan perdamaian atau dilakukan mediasi antara satu belah pihak dengan pihak lain, antara siswa satu dengan siswa lain. Kalau perlu dipanggil orang tuanya, ya, perlu panggil orang tuanya, dilakukan mediasi, perdamaian antara kedua belah
pihak supaya nantinya tidak berlanjut permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, kepada Anda semuanya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam bentuk proses pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang perbedaan PK dengan pendidikan dan juga fungsi-fungsi daripada bimbingan dan konseling itu sendiri. Itu saja, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing.